dengan Kak Betty di dalam Senam Ayat bulan Mei 2021. Semoga adik-adik dalam keadaan baik, sehat, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, senam ayat kita terambil dari kitab Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Bunyinya adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Coba gerakannya seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bisa? Oke, kita ulang ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekarang lengkapnya. Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, baik. Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan kita pada pagi hari ini, hendaknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan juga dapat menjadi berkat bagi kami semua. Buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon Tuhan siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berguna. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berguna.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunga. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunga. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, tema cerita kita pada minggu hari ini adalah tentang percaya Yesus, mengasihi sesama. Ayat yang akan kita baca pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Kakak ulangi ya, 1 Yohanes 3 ayat 18. Kakak akan membacakannya untuk kita semua, jadi adik-adik mendengarkan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perbuatan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kakak ulangi ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adik-adik, zaman sekarang banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, namun tindakannya tidak sesuai dengan teladan Yesus. Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Dan oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya juga harus hidup dengan penuh kasih, seperti memperhatikan dan menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Adik-adik, kakak akan mengambil contoh tentang kisah jemaat yang pertama. Kakak akan
mengajak kita semua untuk membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kakak ulangi adik-adik, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kakak ingin adik-adik semua membuka Alkitabnya masing-masing, kita akan membaca bersama-sama. Kakak mau kita semua mendengarkan, dan kakak akan membacakannya untuk kita semua. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah adik-adik, itu tadi perikop yang sudah kita baca tentang cara hidup jemaat yang pertama. Dikisahkan mereka saling bersatu dan saling berbagi. Yang punya membantu yang kekurangan dengan menjual harta miliknya. Mereka juga berdiri dan saling bersekutu dengan gembira dan dengan tulus hati serta memuji Allah. Sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu menjadi kesaksian yang indah, yang harum, dan yang manis bagi masyarakat sekitar. Dicatat juga pada waktu itu, jemaat mula-mula banyak disukai oleh orang-orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah adik-adik, minggu ini kita boleh belajar bahwa percaya kepada Yesus tidak hanya diwujudkan melalui tindakan ritual ibadah, melainkan juga harus diwujudkan dengan tindakan-tindakan kita terhadap sesama. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan sikap peka kita terhadap kondisi sekitar dan kesediaan kita untuk mau berbagi, untuk menolong sesama dan mengasihi sesama. Sehingga tindakan-tindakan kasih akan mengalir dalam diri kita semua. Nah, adik-adik, kakak mau kita semua belajar untuk mau berbagi dengan orang lain, mengasihi sesama, menolong sesama yang membutuhkan. Sehingga kita bisa beroleh sukacita dan dapat menerapkan kisah hidup jemaat mula-mula. Semoga ini bisa menjadi sukacita dan berkat untuk kita semua. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Kakak ulangi lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kakak ulangi ya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning.
keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, marilah kita menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di dalam hati setiap kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan. Inilah buah
Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday,